Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang, wah keren banget deh. Semacam kekuatan super baru, yaitu gimana caranya menceritakan semua rencana hebat kita di masa depan pakai bahasa Inggris. Udah siap belum? Yuk, kita mulai petualangannya. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau tanya nih. Coba deh, bayangin, apa sih rencanamu buat liburan nanti? Hmm? Mungkin ada yang mau main ke pantai? Atau mengunjungi kakek nenek? Apapun itu, pasti seru banget kan kalau kita bisa ceritain rencana kita itu ke teman-teman? Ngomong-ngomong soal rencana nih, teman-teman kita dari buku, Cici, Joshua, dan Made, mereka juga punya rencana yang nggak kalah seru loh. Tahu nggak mereka mau kemana? Mereka akan pergi ke Dufan. Wah, asyik banget ya. Nah, rencana mereka inilah yang bakal jadi pemandu kita buat belajar hari ini. Oke, jadi untuk bisa ngobrolin soal masa depan, kita itu butuh semacam alat rahasia. Sebuah kata ajaib, dan kata ajaib itu adalah will. Betul, anggap aja kata will ini kayak jembatan ya, jembatan yang nyambungin kita dari hari ini ke semua hal seru yang belum terjadi. Jadi, will itu artinya apa sih? Gampang banget. Will itu artinya akan. Udah, itu aja. Jadi, setiap kali kamu mau bilang akan melakukan sesuatu, tinggal pakai kata will. Simple kan? Nah, ini nih kunci utamanya. Ingat-ingat ya. Dan yang bikin lebih seru lagi, rumusnya itu gampang banget buat diingat. Cuma ada 3 langkah. 1, siapa orangnya. 2, kata ajaib kita, will. Dan 3, apa kegiatannya. Udah, cuma itu aja. Siapa, will, kegiatannya. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek. Iyep, kita bakal coba bikin kalimat masa depan kita sendiri sambil nyontek dikit dari rencana teman-teman kita di buku. Siap? Ayo kita coba bareng-bareng. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Ingatkan rumusnya, kita butuh siapanya dulu. Nah, untuk contoh ini, kita pakai teman kita, Made. Dia nih yang jadi tokoh utamanya. Lanjut ke langkah kedua, ini yang paling penting. Kita tambahin jembatan masa depannya, kata ajaib kita. Jadi setelah kata made, kita langsung taruh kata will. Nah sekarang jadi made will yang artinya made akan. Gampang kan? Tinggal selangkah lagi nih. Dan langkah terakhir, kita lengkapin ceritanya. Made akan ngapain ya? Oh, dia akan fly a kite tomorrow atau menerbangkan layang-layang besok. Jadi kalau kita gabungin semua, kalimat lengkapnya jadi Maid will fly a kite tomorrow. Keren banget. Yuk coba ucapin bareng-bareng sama aku. Maid will fly a kite tomorrow. Wah, bagus sekali. Coba kita lihat contoh-contoh lain ya. Perhatiin deh polanya. Cici will study. Joshua will call. Pak Johannes will paint. Tuh kan, semuanya pakai rumus yang sama persis. Siapa orangnya, terus pakai will, terus kegiatannya. Ternyata gampang banget ya. Dengan rumus ini, kita bisa ceritain rencana apa aja. Eits, tapi tunggu dulu. Kekuatan super ini nggak cuma buat nyeritain rencana kita sendiri loh. Kita juga bisa pakai ini buat nanya-nanya rencana teman kita. Jadi lebih seru kan? Bisa janjian buat main bareng deh. Terus, gimana cara nanyanya? Gampang kok. Coba kita bandingin ya. Kalau kita mau kasih tahu, kita bilang, Cici will study English. Tapi kalau kita mau nanya, jadinya, what will Cici do? Contoh lain nih, Joshua will go to Surabaya. Kalau mau nanya, jadi, where will Joshua go? Tuh kan, kita cuma perlu ubah sedikit aja susunan katanya. Nah, ini dia pertanyaan andalannya. What will you do tomorrow? Yang artinya, apa yang akan kamu lakukan besok? Ini pertanyaan paling berguna dan paling sering dipakai. Coba deh, nanti kamu iseng tanya ini ke teman atau ke ayah, ibu di rumah. Oke, sekarang kamu udah punya semua alatnya. Kamu udah kenal sama kata ajaib will, dan kamu udah tahu cara pakainya. Itu artinya, sekarang giliranmu. Waktunya kamu yang jadi perencana masa depan. Coba kita lihat tabel ini. Kita coba isi bareng-bareng ya. Misalnya kolom aku. Aktivitasnya pergi ke rumah nenek. Kapannya? Akhir pekan ini. Kalimatnya jadi, I will go to grandma's house this weekend. Keren! Coba ayah deh. Ayah will wash the car on Sunday. Nah, sekarang giliran kamu. Coba pikirin apa yang bakal kamu tulis di tabel rencanamu sendiri. Dan lihat, kamu berhasil. Selamat ya. Kamu sekarang beneran udah bisa merencanakan dan ngobrolin masa depan pakai bahasa Inggris. Ini tuh keahlian yang penting banget dan pastinya berguna.
kamu hebat banget. Jadi, ingat ya, kamu sekarang punya kekuatan super baru buat merencanakan masa depan. Pertanyaan terakhir dariku, dengan kekuatan super ini, rencana hebat apa yang bakal kamu buat pertama kali? Coba pikirin ya. Sampai ketemu lagi di petualangan belajar berikutnya. Dadah!